Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mahimani bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada sore hari ini dalam rangka berkumpul di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji dan saling memberikan nasihat di dalam agama Islam. Karena di antara ciri orang-orang yang tidak merugi adalah mereka yang saling memberikan nasihat, sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan orang-orang yang saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan saling memberikan nasihat di dalam kesabaran. Maka nasihat ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk bagian dari agama Islam. Terlebih Rasulullah SAW juga bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Maka semoga berkumpulnya kita di sore hari ini benar-benar dalam rangka mewujudkan, yaitu saling memberi nasihat di antara sesama kaum muslimin. Pada kesempatan di sore hari ini insyaallah kita akan membahas tema seputar Ramadan atau puasa, yaitu pelajaran-pelajaran berharga di bulan puasa atau pelajaran-pelajaran berharga dari ibadah puasa. Di dalam syariat Islam atau di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah apapun itu maka pasti akan mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memerintahkan suatu amalan yang tidak ada manfaatnya. Seluruh apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan maka pasti mengandung manfaat, pasti mengandung faidah. Minimalnya adalah dengan kita melakukan ketaatan tersebut kita akan mendapatkan pahala, dan pahala itu akan bermanfaat bagi kita kelak nanti di akhirat, di mana hari yang tidak berguna harta dan anak keturunan kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali siapa yang menemui Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Nah, hati yang selamat inilah yang didapatkan seorang hamba tatkala ia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya pasti membawa manfaat. Pasti membawa manfaat. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang para ulama kita memerinci atau menjelaskan faidah tambahan, atau kalau sesuai dengan tema kajian kita adalah pelajaran yang didapat dari suatu ibadah. Sekali lagi, ketika seorang hamba mengerjakan suatu ibadah maka pasti ada manfaatnya, baik dia bisa mengambil pelajaran dari ibadah itu ataupun tidak. Ya, kita ambil contoh sholat. Ketika seorang mengerjakan sholat, maka dia pasti mendapatkan manfaat dari amalan sholat tersebut. Adapun pelajaran dari ibadah sholat, bisa jadi dia tidak mengetahuinya atau dia tidak mendapatkannya. Bagi sebagian orang mungkin bisa merasakannya, oh ternyata dengan sholat ini saya mendapat pelajaran demikian dan demikian. Oh ternyata dengan sholat ini saya mendapatkan pelajaran demikian dan demikian. Nah inilah yang coba untuk diungkap oleh para ulama kita. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ibadah puasa pun juga demikian. Sekalipun kita tidak tahu pelajaran apa yang bisa kita dapat dari puasa, maka dengan mengerjakan puasa kita sudah mendapatkan rukun Islam, lalu kita mendapatkan ganjaran atau iming-iming pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, yang itu nanti tentu akan didapatkan oleh seorang hamba tatkala nanti bertemu dengan Allah di akhirat. Namun di luar itu semua ada pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari ibadah puasa ini. Dan insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan kita di sore hari ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa mengajarkan kepada kita makna at-tauhid. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita makna at-tauhid. Tatkala kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanan, wahtisaban, dan karena mengharap pahala, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang ia perbuat. Nah, kata imanan wahtisaban inilah yang menunjukkan kepada kita makna tauhid. Artinya seseorang tatkala beribadah puasa tidak ada yang memotivasi dirinya untuk mengerjakan itu kecuali karena iman. Kecuali karena iman. Dan keimanan inilah makna dari tauhid itu sendiri. Seorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah hanya kepadanya. Seseorang yang mengerjakan suatu ibadah, suatu amalan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hakikat dari tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, bukan karena yang lain, bukan untuk selain Allah, dan juga tidak dihinggapi dengan niat-niat yang lainnya yang dapat merusak ibadah itu sendiri, seperti riya, ingin dipuji, dan lain sebagainya.
Maka tatkala seseorang bisa merealisasikan puasanya itu karena iman, maka sebenarnya dia telah mampu untuk mewujudkan tauhid di dalam amal puasa tersebut. Demikian pula wahtisaban, mengharap pahala. Ini juga bagian dari tauhid. Karena tidaklah seseorang tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk di antara hakikat dari ketakwaan yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antara definisinya adalah al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Takwa di antara maknanya adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah dan mengharap pahala hanya dari Allah. Dia tidak mengharapkan apapun dari puasanya melainkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang mengamalkan ibadah puasa karena iman dan ihtisab, maka dia bisa mengambil pelajaran tauhid dari ibadah tersebut. Sebaliknya, orang yang berpuasa bukan karena iman dan bukan karena ihtisab, mungkin karena sekedar ikut-ikutan, mungkin karena merasa malu kalau tidak berpuasa atau yang lainnya, maka tentu orang ini belum mengambil pelajaran tauhid dari ibadah puasanya, alias dia belum mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah ini, demikian pula ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk." Bau mulut dari orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan bau misik, minyak wangi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena ia telah meninggalkan makan, minum dan syahwatnya min ajli, karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini menegaskan bahwa seorang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Oleh karena itu Allah mengatakan as-siyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini bukan berarti ibadah-ibadah yang lain boleh untuk selain Allah, tidak. Namun puasa ini istimewa karena dia satu-satunya amalan yang tidak mengenal niat yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang bisa benar-benar tahu dia ini puasa beneran atau tidak. Kalau sholat misalnya, mungkin saja di tengah amalan sholat kita muncul perasaan riya atau kita nggak niat, ya. Kalau misalnya sedekah atau zakat, bisa saja tatkala kita mengerjakannya muncul keinginan untuk dipuji dan lain sebagainya, dan kita tahu itu akan apa? Merusak amal kita, ya. Niatan-niatan seperti ini akan merusak amal kita. Ataupun kita tidak sadari hal tersebut, niat kita ingin dipuji tapi kita tidak sadar kalau ternyata itu bisa merusak amalan kita, sholat kita, artinya samar sekali. Tapi kalau puasa sangat jelas, sangat jelas. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan ibadah puasa, dia tahu dia telah menahan makan dan minumnya.
orang lain pasti dia tidak akan mengerjakan puasa. Ibadah puasa dia tahu dia telah menahan makan dan minumnya. Orang lain pasti dia tidak akan mengerjakan puasa. Orang lain pasti dia tidak akan mengerjakan puasa. Itu apa? Nggak sadar kalau dia telah terjatuh pada nggak sadar kalau dia telah terjatuh pada penyimpangan niat di dalam ibadah. Yang jelas dia yakin kalau dia telah beribadah sholat. Tatkala ia keluarkan uang untuk zakat atau untuk sedekah dengan niat dipuji tadi, juga yakin dia saya ini sedekah. Kok ditampakkan? Ya tidak apa-apa, untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi motivasi, padahal dia niatnya ingin dipuji. Sekali lagi, dia tidak merasa salah dengan perbuatannya, dia merasa sedekahnya sah, dia merasa zakatnya sah. Cuman Allah Maha tahu. Nah, beda dengan puasa. Kalau puasa berani makan dan minum, maka orang yang paling bodoh pun tahu kalau dia sebenarnya tidak sedang berpuasa, dia hanya berpura-pura. Dan ini sekali lagi tidak terjadi pada ibadah yang lain. Makanya hanya puasa sajalah yang orang itu benar-benar tahu dia ini puasanya lillah atau tidak. Dibuktikan dengan tadi, di hadapan orang bagaimana, di belakang orang bagaimana. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan apa? Membalasnya. Ini menunjukkan sekali lagi puasa ini memberikan kepada kita pelajaran tauhid yang sebenarnya. Tatkala seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian pelajaran ini hendaknya bisa kita tularkan kepada ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa kita bisa imanan wahtisaban, maka selayaknya sholat kita pun juga demikian. Apa motivasi kita mengerjakan sholat? Benarkah sudah imanan wahtisaban? Benarkah kita mengerjakan sholat itu karena memang kita merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita hanya sekedar ikut-ikutan, atau kita hanya sekedar ingin dianggap orang soleh, dan seterusnya. Maka ini pelajaran pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah di dalam ibadah puasa, mengajarkan kepada kita makna dari at-tauhid. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran dari ibadah puasa yang bisa kita petik adalah puasa mengajarkan kepada kita makna muraqabatullah. Apa muraqabatullah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membatalkan puasa. Tapi coba, beranikah kita membatalkan puasa?
sehaus apapun kita, selapar apapun kita, dan sesepi apapun keadaan kita, dengan hidangan makanan dan minuman yang sudah terpampang di meja, beranikah kita memakannya? Beranikah kita meminumnya? Kalau kita sedang berpuasa, jawabannya tentu saja tidak akan berani kita. Mengapa? Karena kita sadar Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Apalah artinya kita berpuasa hanya di hadapan manusia kalau ternyata menurut Allah puasa kita nggak sah. Dan ini kita sadar betul. Ya, orang yang benar-benar puasa lillahi ta'ala, iman dan wahtisaban tadi, maka dia pasti akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap gerak-geriknya, setiap langkahnya, ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam bab puasa ini. Beda dengan orang yang tidak berpuasa atau orang yang berpuasa hanya di hadapan manusia, seperti yang kita contohkan tadi. Ya, itu pun dia sendiri merasa dia sedang tidak berpuasa. Tapi kalau orang yang berpuasa, meskipun tidak ada yang memantau, meskipun tidak ada, puasa mengajarkan makna muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, sama seperti pelajaran tauhid yang tadi, kalau kita bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mengerjakan ibadah puasa kita, maka sepatutnya ini kita bawa kepada kehidupan kita sehari-hari, dalam sholat kita, dalam amal saleh kita yang lain, termasuk dalam urusan duniawi kita. Tatkala kita diberi amanah dalam satu urusan, dalam satu yaitu harta, apakah kita juga bisa memunculkan muraqabatullah ini? Kalau kita bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita menjalankan ibadah puasa, mengapa kita sulit menumbuhkan rasa seperti ini, muraqabatullah pula di amalan kita yang lain? Ya, jadi sebenarnya ada potensi dari diri kita untuk tetap senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa, buktinya apa? Puasa kita apa? Aman-aman saja. Tidak berani kita makan dan minum tanpa sepengetahuan manusia, karena Allah Maha tahu. Demikian pula di dalam kehidupan kita, ya, dalam kita mengemban amanah, dalam kita mengerjakan ibadah, dalam kita yaitu menjauhkan diri dari maksiat. Nah, ini munculkan di dalam diri kita. Orang boleh nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Apa yang telah kita perbuat, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita rahasiakan, Allah maha tahu. Kalaupun orang tidak tahu, Allah maha tahu. Nah, dengan inilah seseorang akan meraih derajat ihsan. Seseorang akan meraih derajat ihsan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tatkala ditanya tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka engkau merasa Allah melihatmu. Dan ini tingkatan yang tertinggi di dalam agama al-Islam. Tatkala seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari ibadah puasa yang kedua. Bagaimana agar kita bisa menumbuhkan perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap kehidupan kita. Kemudian yang ketiga,
Di antara pelajaran dari ibadah puasa yang bisa kita petik adalah puasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita rasakan semuanya. Bagaimana suasana masjid ini sangat berbeda saat bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, apalagi di hari yang pertama, di malam pertama kita mengerjakan sholat tarawih, maka kita bisa melihat kaum muslimin berbondong-bondong antusias untuk datang ke masjid. Masjid penuh sesak. Sampai-sampai ada sebagian masjid yang harus menambah shaf di belakangnya walaupun dengan terpal dan terop. Ini luar biasa. Dan ini sekali lagi hanya ada di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan kita bisa melihat sendiri. Shaf yang penuh itu entah kemana mereka. Ya, sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala di dalam risalahnya, wa jaa syahrul Ramadan ainahum, kemana mereka yang ketika Ramadan itu penuh masjid, sekarang mereka pada hilang. Apakah mereka mati nanti ketika Ramadan datang hidup lagi, atau mereka sedang safar? Nah ini, jadi ketika Ramadan masjid itu full, ya jamaahnya membludak, tapi ketika di luar Ramadan mana jamaah yang kemarin-kemarin datang itu? Apakah ketika di luar bulan Ramadan mereka mati, lalu ketika Ramadan hidup lagi bisa datang ke masjid? Atau mereka ketika di luar Ramadan safar bepergian jauh, ketika datang Ramadan mereka sudah pulang lagi? Ini harus kita akui, inilah fenomena yang terjadi. Namun paling tidak bulan Ramadan ini benar-benar memberikan pelajaran kepada kita kalau kita itu sebenarnya bisa datang ke masjid untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikanlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Ini diantara keutamaan orang yang memakmurkan masjid Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang menegakkan salat, orang yang menunaikan zakat, orang yang tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi bisa kita simpulkan orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang pemberani. Maksudnya adalah pemberani kepada siapapun, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di masjidlah seseorang akan mengenal tauhid. Ketika mendengarkan kajian, mendapatkan nasihat untuk mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, mengetahui ancaman-ancaman Allah berupa neraka bagi orang-orang yang durhaka, mengharapkan surga bagi orang yang melaksanakan ketaatan, dan yang lainnya. Di masjid inilah kita akan dididik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di masjid inilah kita akan diajari bagaimana cara kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga Allah menjamin orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan orang yang mengerjakan sholat. Kan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka-mereka ini akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah.
mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat, atau paling tidak bertemu dengan kawan lalu saling memberikan nasihat dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita makna memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ramaikan masjid ini bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan kita juga datangi masjid. Terlebih orang yang hatinya terpaut di dalam masjid termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sering kita dengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tatkala waktu sholat tiba dia ingat untuk datang ke masjid. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Maka mari kita tularkan di bulan-bulan yang lainnya agar kita tetap senantiasa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan memakmurkan masjid ada 2 makna. Makna yang pertama adalah membangun masjid dan segala hal yang terkait dengan fisik masjid, ya, memberi fasilitas dan lain sebagainya. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah memakmurkan masjid dengan beribadah di sana. Salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, iktikaf, ya. Nanti di 10 hari terakhir insyaallah ya saatnya kita benar-benar memaksimalkan rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir beliau beriktikaf di masjid. Taib, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran ibadah puasa yang bisa kita petik adalah puasa mengajarkan kita arti kesabaran. Puasa mengajarkan kita arti kesabaran. Tatkala kita mendapatkan ujian, tatkala kita terpancing untuk marah ataupun emosi, padahal saat itu kita sedang berpuasa, maka kita akan ingat betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh ia tinggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Nah, tatkala kita sedang emosi lalu kita mau mengatakan perkataan yang tidak baik, sedangkan kita sadar kita sedang berpuasa, kita akan mudah untuk mengontrol emosi. Sabar, ini puasa. Ya. Dan sering kita mendapatkan nasihat kalau kita terpancing emosi, sabar, ini bulan puasa. Ini menunjukkan kepada kita kalau memang bulan puasa ini benar-benar mengajarkan kepada kita arti kesabaran. Belum lagi kita juga bisa bersabar, menahan haus, menahan lapar demi meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal makan dan minum itu halal secara zatnya, tapi karena kita diperintah untuk meninggalkannya lillah, kita pun sabar untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sabar ternyata. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ini juga kita tularkan dalam keseharian kita di luar bulan Ramadan.
Artinya kita jadi pribadi yang penyabar, jangan hanya di bulan Ramadan saja, jangan hanya saat berpuasa saja, tapi di luar puasa dan saat tidak sedang berpuasa harusnya kita juga bisa bersabar. Nah, inilah bulan kita melatih kesabaran, dan latihan kita ini akan benar-benar berhasil kalau nanti setelah Ramadan ada perbaikan di dalam diri kita. Kita bisa bersabar tatkala kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita terpancing emosinya. Dan surga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan diraih dengan kesabaran, khususnya kesabaran untuk menahan hal-hal yang dirasa mengenakkan bagi hawa nafsu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci. Maknanya secara naluri manusia gak suka. Ya, contoh mudah apa? Para ulama kita itu menjelaskan di dalam, yaitu istilah mereka, bahwasanya ibadah itu adalah taklif, beban. Seorang yang harusnya bisa santai-santai, tapi ternyata tatkala Allah panggil mereka untuk mengerjakan sholat, mereka kerjakan sholat. Jadi itu seakan-akan apa? Beban. Ya, kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu. Nah, yang namanya manusia secara naluri itu nggak mau untuk dituntut melakukan suatu perbuatan. Ya, secara asal naluri manusia nggak mau untuk diatur, nggak mau untuk diperintah. Tapi karena kita mengejar surga, maka kita terjang hal itu. Hal yang dibenci oleh hawa nafsu kita, kita lawan. Akhirnya kita mengerjakan sholat padahal kita sedang ngantuk. Akhirnya kita mengeluarkan harta kita sebagiannya padahal kita cinta dengan harta kita misalnya. Akhirnya kita berpuasa, menahan makan minum padahal kita lapar dan haus. Nah, ini semua apa kita lakukan karena kita ingin mengejar surga. Dan sebaliknya, wa huffatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Maknanya segala hal yang kita inginkan kalau kita turuti maka pasti jatuhnya kepada neraka. Kalau tanpa kontrol, segala hal yang kita inginkan kita turuti maka pasti arahnya kepada neraka. Bukankah Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa manusia itu memerintahkan kepada keburukan. Naluri manusia itu senang, ya, menginginkan apa yang disukai oleh jiwa. Nah, disinilah fungsi syariat kita, mengontrol perilaku-perilaku yang akan merugikan diri kita dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan harta, tapi kalau caranya mencuri nggak boleh. Ya, secara naluri manusia kalau kita ada lihat barang di depan kita, ingin kita memilikinya. Ya, itu naluri manusia. Ada uang jatuh, kalau kita tidak memikirkan ini uang siapa, apakah kita berhak, maka kita akan menginginkannya. Itulah naluri manusia, dan jiwa kita akan senantiasa memerintahkan untuk keburukan. Ambil, mumpung nggak ada yang tahu. Tapi karena kita ingat bahwasanya kalau kita menuruti seluruh keinginan jiwa kita, akhirnya ke neraka. Situlah kita mengontrol diri kita. Dan sebaliknya, tatkala jiwa kita sebenarnya tidak ingin, tapi karena Allah perintahkan dan dijanjikan dengan surga, akhirnya kita amalkan. Coba sekarang kalau nggak ada janji surga, tidak ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang mau puasa? Nggak ada janji apapun, ya,
baik materi secara duniawi maupun secara akhirat. Tidak ada janji untuk surga, tidak ada janji pahala, tidak ada janji iming-iming harta. Silakan Anda puasa besok. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena puasa ini beban. Ya, enak-enak makan kok nggak boleh makan, enak-enak minum kok nggak boleh minum. Nah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya, dan kembali lagi kepada makna tauhid yang pertama, iman dan wahtisaban, kita dengan sukarela dan penuh sukacita kita amalkan ibadah puasa. Demi apa? Demi mengharapkan surga. Maka ini perlu kita perhatikan, ya. Neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan, surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan secara zahir, ya, secara zahir. Adapun orang yang sudah sampai pada tingkatan ihsan, maka justru dengan mengerjakan ibadah itulah yang membuat mereka senang. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sholat menurut kita mungkin itu tanggungan, beban, tapi bagi Rasulullah itu adalah waktu istirahat beliau. Beliau pernah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, buatlah kita beristirahat dengan sholat. Ini sudah tingkatan keimanan yang tinggi. Jadi sholat bukan hanya sekedar tuntutan memenuhi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan dan saat yang tenang untuk beristirahat. Perhatikan ya, istirahat yang sesuai dengan makna ibadah, bukan istirahat yang kita pakai untuk tidur. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud. Artinya saya tahu istirahat gimana sholat, ya, supaya bisa ngantuk enak gitu. Kalau nggak sholat saya nggak ngantuk itu. Ya, kalau nggak baca Quran saya nggak ngantuk. Tapi kalau baca Quran ngantuk, makanya saya supaya ngantuk saya sholat, saya baca Quran. Nah, ini keliru. Bukan seperti itu istirahat yang dimaksud Rasulullah SAW. Yang dimaksud aman ketika sholat, melatih kesabaran di bulan Ramadan. Ini adalah perkara yang sangat penting. Namun sekali lagi, jangan ini hanya kita cukupkan di bulan Ramadan saja. Bisa kita melatih kesabaran, bisa kita ternyata bersabar. Nah, saat inilah kita melatihnya. Nanti ketika di luar bulan Ramadan baru kita praktek kesabaran yang sesungguhnya. Kalau sekarang kita bisa bersabar karena ditolong bulan Ramadan, ditolong kondisi puasa, di luar bulan Ramadan baru ketahuan bagaimana sifat kita sesungguhnya. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ini masih tentang bab kesabaran. Ya, dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Apa artinya? Bagi orang yang beriman, dunia ini adalah penjara karena gerak-geriknya dibatasi. Mau melakukan ini boleh nggak? Oh boleh, lakukan. Nggak boleh, tinggalkan. Disuruh ini kerjakan, dilarang ini tinggalkan. Ya, sebagaimana orang di penjara dia tidak bisa bergerak bebas, penuh aturan, penuh larangan-larangan. Nah, seperti itulah seorang muslim. Beda dengan orang kafir. Justru surga itu bagi mereka, justru dunia itu bagi mereka adalah surga, tanpa ada aturan, tanpa ada larangan, tanpa ada perintah, bebas hidupnya. Tapi itu hanya di dunia saja. Nanti di akhirat justru kebalikannya. Seorang yang merasa terpenjara di dunia, nanti di surga mereka akan bebas. Dan orang-orang yang sekarang bebas, nanti di akhirat mereka akan terpenjara. Nah, bagi orang yang beriman tentu ini menjadi pelajaran besar. Bagaimana memposisikan dirinya terpenjara di dunia.
Sekali lagi, kalau tidak ada motivasi meraih akhirat, tidak ada orang yang mau dipenjara, tidak ada orang yang mau diatur. Anak-anak, ayo, yang di belakang jangan rame ya. Nah, seperti itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sekali lagi manfaatkan bulan Ramadan ini untuk melatih kesabaran. Dan bisa jadi kesabaran itu atau ujian itu datang di bulan Ramadan untuk menguji keimanan kita. Di luar bulan Ramadan hidup kita nggak ada masalah, ya, nggak ada problema. Tapi datang bulan Ramadan, datang ujian ini, datang ujian itu, datang masalah ini, datang masalah itu. Maka kita hendaknya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini cara Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji batas kesabaran kita. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin kita akan mudah gugur dalam latihan kesabaran. Nah, sekarang ketika bulan Ramadan tiba dan kita sudah tahu makna kesabaran, masihkah kita gugur? Nah, ini ujiannya sesungguhnya. Maka jangan kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok datangnya ujian ini saat bulan Ramadan? Ya, bisa jadi itu cara Allah benar-benar menguji kita. Mampu nggak kita di bulan yang benar-benar kita dimudahkan untuk bersabar, ternyata kita mendapatkan ujian. Nah, ini di antara pelajaran di dalam ibadah puasa yang keempat. Kemudian yang kelima, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir dari berbagai macam pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, karena kita dibatasi oleh waktu pula. Bulan puasa atau ibadah puasa mengajarkan kepada kita untuk berjiwa sosial, untuk memiliki jiwa sosial. Tatkala kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, memberi iftar, memberi takjil, maka ia akan mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun juga. Maka kaum muslimin berbondong-bondong untuk mendonasikan hartanya dalam rangka mendapatkan pahala yang besar ini. Dia ingin mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa, akhirnya dia memberikan sajian hidangan buka puasa. Donasi mengalir terus. Ya, orang-orang tidak henti-hentinya mendermakan hartanya, baik berupa uang maupun berupa makanan dan minuman, demi untuk meraih pahala yang besar ini. Ini menunjukkan ternyata kita ini bisa berjiwa sosial. Kita punya kepedulian kepada sesama muslim. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jiwa sosial ini sepatutnya kita tularkan pula di bulan-bulan yang lain. Jangan hanya kita berderma di bulan puasa saja. Memang benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling dermawan ketika di bulan puasa. Bahkan disampaikan dalam satu hadis, lebih cepat dibandingkan dengan angin kencang yang bertiup. Seakan-akan apa, beliau itu nggak mikir kalau berinfak di bulan puasa. Tidak pernah harta itu berada di tangan Rasulullah SAW dalam waktu yang lama, cepat sekali keluar. Itu kalau di bulan Ramadan. Meskipun demikian, beliau ini juga orang yang dermawan memang pada dasarnya. Jadi kita tidak pungkiri jiwa untuk bersedekah, berinfak di bulan Ramadan itu lebih besar dibanding bulan yang lain. Tidak kita pungkiri. Namun jangan sampai kita sedekahnya itu hanya di bulan Ramadan saja.
Ya, oke lah kita paling dermawan di bulan Ramadan, tapi di bulan yang lain jangan sampai berhenti. Tetap kita usahakan untuk bersedekah, berinfak. Ya, dengan demikian kita bisa benar-benar mengambil pelajaran makna jiwa sosial ini di bulan Ramadan. Kalau sampai kita sedekahnya hanya di bulan Ramadan, maka dikhawatirkan berarti dia itu bersedekah untuk bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam bab puasa, ya, dalam bab beribadah kepada Allah secara umum, beliau mengatakan aswa'un nas man ya'budullaha illa la ya'budullaha illa fi Ramadan. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, jadi sholatnya cuma di bulan Ramadan misalnya. Di luar bulan Ramadan nggak pernah sholat. Datang ke masjid cuma di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan nggak pernah ke masjid misalnya. Sedekahnya cuma di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan nggak pernah sedekah misalnya. Nah, ini seakan-akan dia adalah penyembah Ramadan, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran jiwa sosial ini sekali lagi hendaknya kita terapkan pula di luar bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk melatihnya. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik di dalam ibadah puasa kita. Yang pertama, puasa mengajarkan kepada kita makna tauhid. Yang kedua, puasa mengajarkan kepada kita makna muraqabatullah. Yang ketiga, puasa mengajarkan kepada kita makna memakmurkan masjid. Yang keempat, puasa mengajarkan kita makna kesabaran. Dan yang terakhir, yang kelima, puasa mengajarkan kepada kita yaitu untuk berjiwa sosial. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran ini bisa kita terapkan dan bisa kita praktekkan di luar bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini benar-benar mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan, tafadhol, silakan. Baik, apakah boleh kita sedekah sembarangan? Artinya kita tidak melihat latar belakang orang tersebut, pokoknya ada orang kita kasih gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangankan manusia, hewan saja kalau kita memberikan manfaat kepadanya tetap akan dicatat sebagai suatu pahala. Tidakkah kita ingat seorang pezina yang masuk surga gara-gara anjing? Ya, ada anjing yang terjebak di sumur kehausan, lalu ditolong oleh seorang pezina. Itu anjing, bukan manusia. Tapi ketika anjing itu membutuhkan, lalu kita tolong, maka ini akan menjadi pahala bagi kita. Nah, dengan demikian maka secara umum boleh kita sedekah sembarangan, dalam artian orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Perhatikan ya, orang yang benar-benar membutuhkan. Kita tahu orang itu butuh, maka kita nggak lihat dia muslim, kafir, atau ahlu sunnah atau tidak. Kalau memang benar-benar ada orang yang membutuhkan, tetangga kita misalnya, ya, nggak makan, dan dia adalah misalnya orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, ya kita wajib untuk memberikan makan, dan termasuk di antara sedekah yang terbaik. Bahkan kita akan berdosa kalau tahu tetangga kita kelaparan, kita biarkan. Namun kalau kita tahu ternyata orang itu
orang yang tidak membutuhkan, ya, orang yang mungkin berpura-pura, ya maka tentu kita tidak perlu untuk bersedekah kepadanya. Kalau kita tahu, tapi kalau kita nggak tahu, dia nampaknya membutuhkan dan dia orang yang terlihat kasihan, lalu kita memberikan sedekah kepadanya, insya Allah bagi kita itu pahala, bagi kita akan mendapatkan pahala. Terlepas dari ternyata orang itu menipu atau yang lain, itu urusan dia. Yang jelas kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kesimpulannya, sedekah kepada siapapun selama itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya. Insyaallah kita akhiri kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.